Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sobat UI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di dalam agenda tuntun langkah tausiah dan untayan nasihat Ramadan bersama saya Dr. Febi Nofriendri. Kita akan membahas satu hal, yaitu tentang adalah sifat konsumtif. Nah, di bulan Ramadan kita seringkali melihat fenomena yang diistilahkan dengan ngabuburit, fenomena yang juga disebut dengan takjil war. Wah, ini mungkin sangat familiar di tengah-tengah masyarakat kita ya, terlebih mungkin bagi dunia mahasiswa ya, seringkali memanfaatkan waktu menjelang berbuka untuk mencari ya, mengejar mungkin hal-hal yang disukai dalam hal nanti persiapan berbuka puasa. Nah, bagaimana Islam dalam menuntun hal ini? Sobat UI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang berpuasa dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwasanya orang-orang yang berpuasa dengan iman dan juga dengan ihtisab, dengan penuh harap atas ridha Allah dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Sobat UI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna siam sesungguhnya adalah menahan. Dan kita pun ketika azan subuh berkumandang, waktu fajar tiba, sampai azan maghrib berkumandang, waktunya kita berbuka puasa, kita semua mampu menahan diri. Menahan dari makan dan minum, menahan dari segala hal yang itu nanti akan membatalkan puasa. Termasuk juga menahan dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita, sekalipun tidak sampai membatalkan. Menjaga lisan, menahan pandangan mata, menahan pendengaran, menahan hawa nafsu dan sebagainya. Nah, Sobat UI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali waktu yang sekian jam, kurang lebih sekitar 14 jam kita menahan, ini menjadi suatu ujian ketika nanti waktu berbuka tiba. Kita perlu mengingat Sobat UI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua nikmat bagi orang-orang yang berpuasa. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berbuka puasa, dan yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Allah, dengan Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua ini seringkali yang satu kita kejar dengan sebaik mungkin ya, kita mempersiapkan menu berbuka, kita persiapkan tempat terbaik untuk berbuka. Tidak sedikit juga ya, banyak di antara kita mengadakan kegiatan untuk berbuka puasa bersama dengan segala hidangan menu yang nikmat. Akan tetapi kita lupa dan lalai dengan nikmat yang kedua, yaitu adalah bagi orang yang berpuasa juga begitu nikmatnya ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu melalui apa tentunya? Melalui ketika qiyam Ramadannya, ketika menegakkan malam-malam Ramadannya dengan berbagai banyak pahala amalan-amalan yang bisa dikejar. Dengan menghidupkan, menegakkan malam Ramadan dengan tarawihnya, dengan tilawatul Qur'annya, dengan amal solih apapun yang bisa kita lakukan. Nah, seringkali nafsu ini mendorong untuk kemudian kita hanya sekedar mengejar nikmat ketika berbuka. Nah, maka kita perlu memilih ini dalam diri kita. Sebenarnya yang lapar itu ya, apakah hanya sekedar pencernaan tubuh kita? Apa yang lapar itu mata kita. Ketika kita mencari persiapan menu berbuka, atau tadi diistilahkan dengan takjil war begitu ya. Nah, kita nafsu mendorong ingin membeli ini, itu dan sebagainya. Tetapi ketika nanti
dinikmati, ya hal itu bahkan bisa mendatangkan kemudaratan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Dan silakanlah kita makan, minumlah, tapi yang perlu kita ingat, jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Maka sobat UITV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tubuh kita, lambung kita, pencernaan kita sesungguhnya memiliki tempatnya masing-masing. Sepertiganya dapat diisi dengan makanan, sepertiganya diisi dengan minuman, sepertiganya lagi diberikan kesempatan ruang rongga udara. Maka ketika ini dipenuhi hanya dengan sekedar makanan dan minuman saja, maka ini tidaklah memberikan manfaat, tapi bisa mendatangkan kemudaratan. Nah, sobat UITV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berpuasa, kita sudah melatih sekian jam menahan segala hal, maka ketika menjelang berbuka, ini latihan bagi kita dari hal yang kecil untuk bisa menjauhkan diri dari sifat konsumtif. Bagaimana memilih menu berbuka sekedarnya untuk melepaskan puasa kita dan juga memberikan sumber energi untuk menegakkan qiyam Ramadan kita di malam harinya. Karena memang ketika dalam perut yang keadaan kondisi kekenyangan, itu justru malah melemahkan tubuh kita. Karena metabolisme diminta dalam waktu yang singkat, bekerja sangat berat, maka fungsi-fungsi tubuh yang lain pun, jantung, paru itu akan melemah. Sehingga yang ada adalah setelah kita kekenyangan, mungkin rasa ngantuk, rasa bermalas-malasan, rasa berat untuk melakukan berbagai amal soleh, dan itu tidak diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sobat UITV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu ingat ya, apa yang kita makan itu akan busuk, apa yang kita pakai pun akan lapuk, tapi segala sesuatu yang kita sedekahkan itulah yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan berpuasa kita menahan diri dari sifat konsumtif, cukup makan sekedarnya, cukup membeli segala sesuatu memang apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena sesungguhnya yang tadi kita makan berujung hanya menjadi kotoran saja. Yang kita pakai pun tidaklah selamanya, karena juga akan lusuh dan juga lapuk. Tapi yang perlu kita ingat adalah di kesempatan Ramadan ini perbanyaklah sedekah. Karena dengan sedekah, insya Allah itulah sesungguhnya harta yang kita akan bawa ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita sedekahkan, maka itulah yang mendatangkan kebaikan dari apa yang sekedar kita makan. Termasuk sunnah dari Rasulullah SAW adalah bagaimana kita berlomba-lomba untuk juga memberi makanan ataupun menu berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Karena di balik itu ada pahala yang kita dapatkan senilai dengan pahala puasa orang yang menikmati hidangan berbuka yang kita sajikan, tanpa mengurangi sedikit pun pahala bagi orang yang berpuasa. Nah, sobat UITV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, 29-30 hari Ramadan melatih kita agar kemudian di Idul Fitri pun nantinya sifat konsumtif ini bisa kita tahan, bisa kita kendalikan, agar kemudian kita ingat ya bahwasanya ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin tidak seperti diri kita yang memiliki kecukupan atau bahkan kelebihan dari segi harta. Maka Islam pun menganjurkan adanya zakat fitrah. Islam menganjurkan juga mengeluarkan zakat mal, yang dimana memang sesungguhnya itu adalah kebaikan dari syariat Islam yang rahmatan lil alamin. Jangan pernah berlebih-lebihan, jangan pernah mubazir, karena sesungguhnya sifat mubazir itu adalah sifatnya syaitan. Demikian sobat UITV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga ada manfaat yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebaikan yang banyak di bulan Ramadan. Jangan lupa senantiasa untuk like, share, berikan komen, dan juga bisa di-subscribe dari channel YouTube Universitas Islam Indonesia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.